berusaha untuk bermain cantik aja lah hari ini. Ini kan skor telak ya, 1-7, 2-1. Jadi dari awal memang sudah bisa membaca permainan lawan. Belum sama sekali. Untuk pola permainan lawan pun saya juga belum tahu. Jadi ya tadi sih berusaha untuk bermain baik aja. Mbak, kalau di street tag ini kan tantangan terbesar kan sebenarnya angin ya, salah satunya. Ini melihat seperti apa? Mungkin kalau untuk angin masih bisa, saya sendiri masih bisa untuk kontrol ya. Mungkin untuk kayak suhu ruangan aja sih ya masih ini kayak di tubuh saya sendiri kayak terlalu panas gitu. Itu jadi tantangan juga. Iya, saya tadi di lapangan juga agak sedikit ngeblank sih. Kalau di nomor ini lawan terberatnya sebenarnya siapa? Untuk ya saya lihat itu tadi di Yildiz yang ikut di sini. Yang Turki itu. Iya. Yildiz. Oke. Kasih ya, Pak ya. Ini kan pertandingan pertama ya. Tadi ada perasaan gugup nggak di awal pertandingan tadi? Ada lah harusnya. Ada. Terus gimana mengatasi rasa gugup tersebut? Berusaha untuk main tenang aja sih, kayak menganggap bahwa kita sama-sama masih belajar gitu. Terus untuk target pribadi di kejuaraan ini? Medali emas. Iya. Di lawan terberatnya kan dari Turki itu, kalau nggak salah peringkat 1 dunia. Iya. Mungkin ada persiapan khusus menghadapi lawan tersebut? Mungkin untuk persiapan ya di sebelumnya ya untuk seperti latihan mungkin ditambah lagi porsi latihannya kayak mungkin untuk di pagi tambah jogging atau gimana gitu. Ya. Kalau pertandingan di turnamen sebelumnya pernah bertemu dengan lawan ini belum? Pernah. Di mana, Pak? Pertemu pertama itu kemarin di Inggris. Terus hasilnya? Alhamdulillah unggul. Memang di lapangan tadi seperti apa mungkin? Ya kebanyakan saya mati sendiri. Ya mungkin ini kan juga pengalaman pertama buat saya. Jadi kedepannya mungkin saya bisa berbagi kesalahan tadi sebagai pemain. Karena memang tadi kan kayak kurang tenang, sering mati sendiri. Di set pertama tadi seperti apa? Set pertama masih bisa menguasai keadaan seperti itu. Tapi kedua tadi kan saya kesalahan mati sendiri. Mbak, ini kan sebelumnya kan dari voli duduk ya? Iya. Terus balik ke pindah ke bulu tangkis ini prosesnya seperti apa? Bisa diceritakan? Prosesnya cukup panjang sekali. Kan kemarin di Asian Games kan nggak kepanggil voli, jadi saya balik ke bulu tangkis. Sebelumnya itu di Peparnas juga saya ambil bulu tangkis di Papua kemarin. Terus kemarin saya ikut KT Indonesia pun saya ada kesempatan ceweknya di Indonesia belum ada Liga 2. Terus saya tekan diri. Oke. Adaptasinya seperti apa, Pak? Dari voli duduk kemudian ke badminton gitu? Secara teknis kan ini kan sistem volleyball sama bulu tangkis itu ada kesamaan di tangan. Terus di volleyball kan kebanyakan kan di duduk itu otomatis enggak saya bisa adaptasi seperti yang lain, enggak kaku. Tapi bang sebelumnya sempat main bulu tangkis juga dulu? Iya pernah di Papua Peparnas. Di Peparnas Papua ya? Iya dapat medali emas kemarin. Itu mewakili Jawa Barat. Jawa Barat ya? Ini terus fokus konsen terus di badminton apa sempat balik lagi ke voli? Kalau nanti kan di Pelada kan saya diambilnya di bulu tangkis, jadi ini saya fokus ke bulu tangkis. Ya nanti kalau di voli dulu kan buat persiapan Asian Games di Thailand 2025. Ini saya persiapan ke panas di PON di Aceh. Berarti yang Thailand balik lagi ke voli dulu lagi? Ya nanti pemanggilannya di mana ada manut saja dari Indonesia seperti itu. Set ketiga sempat leading duluan 11-8. Nah terus sampai kerja tadi Mbak juga bilang ada kesalahan. Iya. Apa sih banyak evaluasi untuk Mbak? Ya mungkin ini kedepannya kan ini buat event pertama kali. Mungkin saya ingin bisa tenang ada di lapas sekali seperti apa, mungkin agak tenang sedikit terus berbagi kesalahan saya sendiri. Mungkin ini event pertama kali mungkin agak minder, agak grogi. Soalnya yang lawan India itu udah beberapa kali ikut ya unggulan pertama juga ya? Apa Yang India tadi ya? India yang unggulan pertama. Romo, terus perbedaan kualitas lawan dibanding sebelum hari?
dibanding kemarin nih Mas. Oh, belum ada sih untuk yang mixed double, berarti belum ada. Mungkin ke depannya ini udah mulai masuk semifinal baru. Kalau secara permainan di pertandingan tadi siapa dengan dia? Ya kita berdua mungkin saya rasa Hikmat juga sama ya, belum mengeluarkan performa terbaik. Kita masih berusaha main lebih ke kayak ngapal bola, gitu. Belum bisa mengeluarkan pemain. Semifinal seperti apa nih? Prediksi lawan Oh, final kayaknya yang menang sekarang di Turki. Kita juga udah beberapa kali ketemu mereka. Jadi mungkin lebih ada perlawanan lah Mas dibanding lawan yang sebelum-sebelumnya. Oh, jadi istilahnya pertandingan sesungguhnya nanti dimulai di semifinal. Di semifinal ya. Kalau hasil pertemuan sejauh ini dengan Turki seperti apa? Selama ini Menang kita ya? menang kita terus. Terakhir ketemu di Di Brazil. Brazil ya. Mbak, ini kan ada beberapa yang cedera juga ya, Iya. seperti senior Kalimantan sama Mas Juban. Nah, ini buat jaga kondisi itu seperti apa? Sebenarnya masih ada 4 event lagi ya. Oh, saya sama Ika paling lebih kayak kami saling mengingatkan Mas, kayak dia juga saya suruh sering lebih banyak istirahat. Saya sendiri sebelum main juga pastinya lebih banyak stretching. Itu juga pengaruh di lapangan, juga terlalu Sangat memaksakan berpengaruh. gitu. Sangat berpengaruh. Kalau kayak sekarang kan kita memaksakan bola sulit, mungkin kalau 1-2 poin kita lepas karena apa? Karena kondisi badan kita kan juga belum full panas gitu. Jadi mungkin lebih kalau kondisi Oh, daripada maksa. Nyambung dari pertanyaan tadi Pak, ini masing-masing kan mengikuti 3 nomor yang berbeda gitu. Bagaimana menjaga kondisi sama apa namanya biar tetap tampil on perform gitu. Hikmat. Ya untuk saya mungkin banyak istirahat, makan juga dijaga, lebih banyak juga, dan minum vitamin juga. Apalagi saat ini saya sedang merasakan badan demam, flu gitu. Kalau untuk saat ini kan peringkat 1 dunia di nomor mixed double dan mungkin hampir peluang besar akan bisa tampil di Paralimpik. Apakah itu mempengaruhi performa kedepannya di beberapa turnamen yang akan diikuti? Gimana? Ya pengaruh Mas, otomatis kalau nanti kita bisa tampil di sana dan sekarang berpeluang besar, kita juga menambah kepercayaan diri kita untuk event-event sebelum Paralimpik. Kalau dari turnamen ini, apakah ada nilai penting di turnamen ini untuk menuju ke Paralimpik? Selain poin, pastinya poin. 3 poin. Walaupun kita sekarang dulu kan kita nggak boleh lengah Mas untuk mempertahankan peringkat 1 ini. Oke, terima kasih Pak. Oke Mas Taman, untuk pertama mungkin sedikit cerita dulu bagaimana perasaannya menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di nomor tunggal putra SL3 ini. Alhamdulillah senang banget karena saya bisa sampai titik puncak di nanti besok masuk final melawan India. Kalau pertandingannya dari fase grup sampai semifinal tadi gimana Mas? Lawan-lawan yang berat seperti apa? Perjalanannya seperti apa? Untuk dari awal mungkin hanya sampai sekarang yang dirasakan agak berat itu lawan yang akan bertanding besok di final. Iya. Siapa musuhnya di final nanti? Nanti dari India, Ansari. Ansari. Kalau di pertandingan semifinal tadi, apakah mengalami kendala yang berarti atau gimana? Ada itu mungkin kendala kecerobohan lah, mungkin dah itulah kecerobohan bukan begitu malah. Karena saya terlalu banyak lengah, kebanyakan diserang sama musuh, saya keteteran. Di menjelang akhir game kedua tadi sempat berhenti karena mengalami kesakitan di bagian kaki. Apakah nanti mempengaruhi performa di final nanti? Dan kondisinya kayak gimana? Iya, tadi emang diakui sedikit agak bukan kepleset terkilir lah mungkin ya, terkilir atau. Tapi untuk sakit mungkin agak sakit sedikit lah, tapi bisa dipaksain kalau untuk menghadapi final atau pertandingan berikutnya bisa dipaksain. Pertandingan final nanti mungkin menjadi salah satu pencapaian terbaik Mang Maman ya. Iya. Sebelumnya kan di Jogja yang meraih medali emas kan Pak Ukun. Iya. Ya, di turnamen ini kan beliaunya tidak ikut di nomor single. Iya. Oh, ya. Bagaimana? Bisa sedikit digambarkan perasaannya untuk bisa sampai titik final dan targetnya seperti apa nanti di final? Alhamdulillah saya senang banget bisa sampai ke titik final ini. Saya akan meneruskan jejak senior saya, Pak Ukun.
Walaupun yang sekarang tidak turun, saya akan berusaha maksimal untuk menggantikan dia menjadi dapat emas. Ya, berarti optimis dapat medali emas di nomor ini ya? Amin. Siap. Oke, ya. Untuk selanjutnya kan masih tanding di nomor ganda putra ya, yang SL3 SL4 dengan Hikmat Ramdhani. Siap. Bagaimana persiapannya? Sudah sangat matang. Udah ada pembicaraan kekompakan di luar apa di lapangan, udah merasa kompak sama teman. Siapapun musuhnya, kita kerjasama yang kompak. Dan nanti musuhnya kan juga melawan seniornya Pak Ukun. Gimana? Bagi saya di lapang nggak ada senior. Ya. Tetap musuh saya itu. Ada persiapan khusus untuk semifinal yang nomor ganda putra? Nggak ada lah, biasa-biasa aja. Oke, ya. Sip, makasih. Pertandingan semifinal melawan rekan senegara di Indonesia Hafiz Briliasa dan Konita. Gimana jalannya pertandingan tadi? Untuk pertandingan pertamanya kita sebenarnya kurang fokus Mas, karena kan kita ini teman sendiri pertamanya. Terus kalau yang keduanya itu pas bola pertamanya kita itu sering kalah ya Mas, maksudnya sering gimana ya, kayak poinnya itu kayak kecolongan poin terus. Servernya juga Mas habis bagus, kita kecolongannya di situ. Pertandingan di jam pertama ini apakah mempengaruhi permainan juga? Pengaruh Mas. Gimana pengaruhnya di permainan ini? Pengaruhnya sih ya emang karena main pertama kali ya, jadi mungkin ada yang kurang panas, tapi sebenarnya enggak juga sih, pengaruhnya dikit banget. Cuma ya tegang aja sih, karena kan lawan teman sendiri gitu kan, karena juga jarang main dan paling ketemu juga pas waktu di Indonesia Open tahun lalu. Di babak pertama unggul di game pertama, dan kemudian di game kedua itu sempat tertinggal lumayan jauh dan kemudian berhasil menang di 23-21. Sedikit bisa digambarkan nggak bagaimana bisa sampai ketinggalan dan bisa sampai mengejar dan akhirnya menang di game kedua tadi? Kalau ketinggalan sih tadi kita sempat error sendiri, kita sempat mati-mati sendiri, itu salah komunikasi juga, kurang komunikasi. Terus akhirnya kita mencoba untuk bangkit lagi, kita coba jaga fokus lagi, konsentrasi lagi, dan akhirnya kita bisa menang. Terus udah tahu lawannya di final nanti, yaitu Leani Rakri Otila dan Hikmat Ramdhani, rekan senegara lagi dan All Indonesian Final. Bagaimana perasaannya menghadapi final nanti sama Indonesia? Ya senang sih, karena bisa All Indonesian Final, dan kita nanti akan coba main eja sama-sama. Terus kita juga istilahnya kerja keras bareng-bareng gitu kan untuk Indonesia ya. Otomatis kan sudah sedikit tahu kan permainannya bagaimana, terus ada strategi khusus nggak nanti di final melawan Ratri dan Hikmat? Kalau itu sih nggak ada Mas, soalnya yang penting kita jaga pola makan sama tidur aja. Untuk saat ini Freddy dan Mbak Alim ini kan peringkat 3 dunia, dan nanti melawan Ratri dan Hikmat peringkat 1 dunia. Terus kedepannya masih banyak kompetisi menuju Paralimpik Paris. Bagaimana tanggapannya kedepannya seperti apa untuk mengejar tiket ke Paris? Kalau untuk mengejar tiket ya kita harus di pertandingan untuk Road to Paris itu kita harus paling nggak podium lah, jadi biar poinnya naik, rankingnya juga naik juga. Jadi tetap optimis ya bisa tampil di Paralimpik Paris. Amin. Oke Mas Supriyadi, bermain di WH2 wheelchair nomor single di semifinal tadi bertemu dengan rekan senegara. Bagaimana pertandingan semifinal tadi Mas? Ya sempat deg-degan sih Mas, karena tadi kan kalau bagi saya dari kemarin itu emang lawan yang terberat itu adalah teman sendiri, karena sudah tahu strategi permainan segala macam itu kita sama-sama sudah mempelajari. Saya lebih deg-degan yang semi tadi. Ya. Terus bagaimana cara mengatasi rasa grogi tadi Mas? Lebih yakin aja Mas, soalnya juga yakin bahwa saya bisa menang. Terus untuk kontrol bola juga lumayan susah tadi karena angin. Oke, untuk di final nanti sudah tahu lawannya mana Mas? Kalau di final nanti ketemu sama Australia, tapi saya optimis bisa menang. Apakah sebelumnya pernah pengalaman bertanding di kejuaraan lain dengan? Waktu Open Jogja ketemu Mas, itu alhamdulillah menang saya.
Apakah sempat mempelajari permainannya di tahun ini Mas, di turnamen Kalau ini? di tahun ini saya belum mempelajari permainannya, juga kemarin juga belum sempat lihat dia main, juga belum sempat lihat sama sekali. Oke, jadi nanti di final ada strategi untuk menghadapi pemain ini? Untuk strateginya ya yakin aja, tetap yakin bisa menang. Untuk bermain ajak rally aja lah, saya yakin dia nggak kuat kalau ajak rally. Oke. Jadi sampai menembus final ini apakah sesuai yang jadi target pribadi dari Mas Supriyadi sendiri? Kalau target pribadi saya itu saya masuk final aja dulu, karena menurut saya lawan yang terberat itu adalah semifinal ini, ketemu Papeng. Oke, siap. Sukses buat finalnya nanti Mas.